Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldo Savila Dwiantoro. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang tata cara penggunaan disk paket tracer. Saya di sini akan menjelaskan konfigurasi jaringan Connect Hub Cafe dan Coworking Space implementasi VLAN dan keamanan dasar dengan Cisco Packet Tracer. Materi yang pertama yaitu konteks. Connect Hub adalah sebuah tempat yang menggabungkan kafe yang nyaman dengan area coworking space yang produktif. Tempat ini menargetkan pelanggan kafe reguler, pekerja lepas atau freelance, mahasiswa, dan tim kecil yang membutuhkan ruang kerja fleksibel. Selanjutnya, kebutuhan utama jaringan. Yang pertama, ada akses internet cepat dan stabil, berfungsi untuk semua pengguna, yaitu pelanggan kafe atau staf lainnya. Yang kedua, ada jaringan WiFi terpisah. Yang ketiga, ada WiFi publik. Yang keempat, WiFi coworking untuk pelanggan coworking yang dapat menggunakan print. Yang kelima, ada WiFi staff, jaringan terpisah dan aman untuk operasional. Kemudian materi yang kedua, pemilihan perangkat komponen kunci di Cisco Packet Tracer. Yang pertama, routernya satu, kemudian penghubung ke internet. Yang ketiga, melakukan inter-VLAN routing. Yang keempat, DHCP server. Yang kelima, akses control list. Kemudian selanjutnya switch satu buah. Kemudian untuk dapat membuat VLAN, kemudian memiliki banyak port untuk koneksi. Yang ketiga, mendukung trunking atau meneruskan trafik multi VLAN. Yang ketiga yaitu access point, yaitu yang berjumlah 3 buah. Yang pertama, 1 AP per area untuk kemudahan simulasi. Yang kedua, perangkat akhir, PC kasir, PC staff, laptop coworking, laptop cafe, dan printer. Kemudian materi selanjutnya, implementasi manajemen jaringan. Contoh desain dan topologi jaringan yaitu menggunakan star, seperti gambar berikut ini. Kemudian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya Eka Hamdan Ramawan. Di sini saya akan menjelaskan bagian konfigurasi pada Cisco Packet Tracer. Yang pertama adalah melakukan konfigurasi VLAN. Pada langkah ini, kita akan melakukan konfigurasi VLAN yang berada di switch. Langkahnya adalah dengan memasuk CLI. Selanjutnya adalah memasukkan kode sebagai berikut. Setelah masuk ke konfigurasi, kita akan membuat VLAN-nya sebagai berikut. VLAN 10 digunakan untuk VLAN staff. Selanjutnya adalah VLAN 20 yang digunakan untuk area CO working. Dan VLAN 30 digunakan untuk area cafe. Selanjutnya adalah melakukan konfigurasi untuk memasukkan port VLAN ke yang benar atau melakukan mode akses. Kita akan melakukan konfigurasi untuk port perangkat akhir seperti PC, access point, dan printer. Kita set sebagai access port, artinya port itu hanya memiliki satu VLAN.
Berikut adalah langkah konfigurasinya. Ini merupakan konfigurasi untuk PC kasir. Selanjutnya untuk interface fast Ethernet 2 yaitu untuk PC staff. Selanjutnya untuk interface fast Ethernet 3 untuk access point untuk staff. Selanjutnya untuk fast Ethernet 04 untuk access point di CO working. Untuk internet fast 05 digunakan untuk access point cafe. Dan fast Ethernet 06 digunakan untuk printer. Selanjutnya adalah melakukan konfigurasi port ke router atau mode terang. Port yang terhubung ke router harus bisa dilewati data dari semua VLAN atau yang disebut namanya terang port. Berikut adalah kode yang digunakan untuk konfigurasi. Setelah selesai dikonfigurasi, langkah terakhirnya yaitu menyimpannya.
Langkah selanjutnya adalah melakukan konfigurasi pada router. Pada router kita masuk ke CLI. Langkah pertama kita akan mengaktifkan router. Setelah router berhasil menyala, kita akan membuat sub interface untuk tiap VLAN. Karena kita pakai satu kabel dari switch ke router untuk banyak VLAN atau mode terang tadi, di router kita buat interface virtual atau sub interface untuk tiap VLAN. Untuk VLAN 10 atau staff, kita melakukan IP gateway 192.168.10.1. Berikut adalah konfigurasinya. Selanjutnya untuk VLAN 20 untuk atau CE working, kita menggunakan IP gateway 192.168.20.1. Berikut konfigurasinya. Dan terakhir untuk VLAN 30 atau cafe, kita menggunakan IP gateway 192.168.30.1. Selanjutnya adalah melakukan konfigurasi DHCP server agar semua perangkat mendapatkan IP otomatis. Kita akan membuat DHCP pool untuk tiap VLAN. Yang pertama adalah DHCP untuk VLAN 10 atau staff. Berikut konfigurasinya.
Selanjutnya adalah konfigurasi DHCP untuk VLAN 20 atau CO working. Dan yang terakhir adalah konfigurasi DHCP untuk VLAN 30 atau cafe. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi agar IP yang tidak boleh dibagikan oleh DHCP atau excluded address. Setelah selesai mengkonfigurasi, langkah terakhir adalah menyimpannya. Langkah selanjutnya adalah melakukan konfigurasi pada access point. Langkahnya pertama kita akan masuk ke tab config. Selanjutnya kita akan masuk ke port 1 yang digunakan pada access point. Selanjutnya pada SSID kita akan memberikan nama pada router tersebut. Contohnya ini adalah ini adalah access point untuk staff. Dan untuk keamanannya kita akan men-setting password dengan memilih WPA2PSK dan memasukkan password wifi-nya. Untuk konfigurasi access point untuk CO working dan cafe kurang lebih sama seperti di access point staff. Jadi kami akan skip langkah tersebut. Selanjutnya adalah melakukan konfigurasi pada perangkat klien. Yang pertama kita akan mengkonfigurasi PC kasir.
Dan kita juga akan melakukan konfigurasi pada PC staff. Selain itu, kita juga harus melakukan konfigurasi pada printer yang berada di area CO Working. Selanjutnya kita akan menghubungkan laptop ke access point. Yang pertama kita harus memastikan modul WPC 300N sudah terhubung ke laptop. Setelah terpasang, kita coba cek koneksi pada PC wireless. Setelah muncul, di sini kita dapat langsung mengkoneksikan ke access point. Selanjutnya adalah melakukan konfigurasi untuk keamanan dasar. Di sini kami menggunakan access control list yang bertujuan untuk membatasi akses pada jaringan. Di sini, jaringan cafe akan dibuat tidak bisa mengakses jaringan staff dan CO Working, namun tetap bisa menggunakan internet. Berikut konfigurasinya. Di sini kode 53 berarti mengizinkan akses DNS. Selanjutnya kode 80 mengizinkan untuk akses HTTP. Dan kode 443 mengizinkan untuk akses HTTPS. Ini merupakan konfigurasi yang digunakan untuk memblokir akses ke staff. Dan ini konfigurasi untuk memblokir akses ke CO Working. Selanjutnya, ini merupakan konfigurasi agar mengizinkan akses ke internet.
Selanjutnya, penerapan ACL di subinterface VLAN Cafe. Saya Zaim Zaki Muhammad, dan di sini saya akan menjelaskan tentang bagian pengujian. Pengujian ACL atau Access Control List. Sesuai dengan konfigurasi ACL sebelumnya, untuk memblokir akses dari VLAN 30 CAF ke VLAN 10 staff dari laptop CAF dilakukan ping ke PC kasir, maka akan tidak berhasil. Dan ini ping yang dilakukan ke gateway sendiri dan berhasil. Pengujian dari coworking VLAN 20 ke PC kasir VLAN 10. Ping dari laptop CU working ke PC kasir berhasil karena tidak ada ACL yang melarang.